Halo semuanya. Halo semuanya. Halo semedot. Perkenalkan, nama saya Ida Gede Adit Prajadinata, nomor absen 4 dari kelas 12 MIPA 3. Nama saya Ika Dek Chandra Kasumajaya, nomor absen 5 dari kelas MIPA 3. Saya Nyoman Harta Adi Dharma, nomor absen 10 dari kelas 12 MIPA 3. Nama saya Abdul Gede Mada Putra, nomor absen 11 dari kelas 12 MIPA 3. Nama saya Nika Mangyunita Purnamasari, nomor absen 26, kelas 12, MIPA 3. Latar belakang. Tanah liat adalah jenis tanah yang kaya akan mineral lempung dan memiliki sifat mudah dibentuk ketika basah dan keras saat dia kering. Tanah liat sering digunakan dalam aktivitas seni dan juga kerajinan. Produk tanah liat memiliki beragam penggunaan karena sifat-sifatnya yang unik, seperti kemampuan pemodelan dan kemampuan menyerap kelembapan. Wadah pembakar dupa menjadi salah satu bentuk aplikasi kerajinan tanah liat. Bahan baku kerajinan ini adalah tanah liat yang diperindah menggunakan cat. Bentuknya yang unik membuatnya memiliki fungsi untuk mempercantik ruangan dan juga mengharumkan ruangan. Nah, adapun alat dan bahan yang kita gunakan dalam proses pembuatan produk kerajinan kali ini adalah yang pertama ada alat, yaitu yang pertama ada kuas, gunting, dan cutter. Nah, bahan yang kita gunakan dalam proses pembuatan kerajinan kali ini ada yang pertama ada tanah liat. Di sini kita memerlukan 2 buah tanah liat dengan harga satuan Rp18.000. Yang berikutnya ada cat akrilik dengan harga satuan Rp5.000. Di sini kami menggunakan 6 buah. Yang berikutnya ada furnace glass dengan harga satuan Rp23.000. Yang berikutnya ada dupa. Di sini kita menggunakan satu dengan harga satuan Rp2.000. Yang terakhir ada jar kaca dengan harga satuan Rp10.000. Nah, jadi total keseluruhan dari modal yang kami gunakan sebesar Rp101.000. Yaitu ada langkah-langkah. Yang pertama, campurkan tanah liat dengan air yang secukupnya. Yang kedua, bentuk tanah liat menjadi komponen-komponen rumah serta atap yang menyerupai jamur. Yang ketiga, berikan detail agar menyerupai batang pohon jamur dan atap jamur. Yang keempat, setelah terbentuk, diamkan selama 1 hari pada suhu yang stabil. Yang kelima, berikan warna merah pada dasar atap jamur dan putih pada lingkaran. Yang keenam, berikan campuran warna coklat tua dan muda pada bagian batang serta warna hijau pada kaki jamur. Yang ketujuh, diamkan selama 3 jam. Kemudian tambahkan furnace glass pada sentuhan akhir. Dalam pemasaran produk kerajinan tanah liat, kami menggunakan strategi DPR, Digital Public Relation. Yang pertama, mengoptimalkan peran sosial media sebagai tempat promosi produk. Yang kedua, mengoptimalkan peran e-commerce sebagai tempat awal menjual produk. Dan yang terakhir, kami akan membangun tempat usaha di wilayah-wilayah yang strategis seperti tempat wisata. Nah, target pemasaran dari produk kerajinan kami kali ini adalah di seluruh lapisan masyarakat, terutama di kalangan remaja dan anak-anak, serta bagi wisatawan asing. Adapun analisis SWOT yang kami temukan dalam produk kerajinan adalah yang pertama, strength atau kekuatan. Bahan dasar dari produk kerajinan memiliki sifat yang mudah dibentuk sehingga mampu dikreasikan dengan bentuk-bentuk yang menarik. Yang kedua, produk kerajinan bisa dipasarkan mulai dari pasar lokal hingga internasional dengan harga yang mahal. Dan yang terakhir adalah produk kerajinan memiliki sifat yang atau desain yang unik sehingga diburu oleh berbagai kalangan masyarakat, terutama pecinta seni. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Dalam proses pembuatan produk kerajinan memerlukan waktu yang relatif lama dan sulit karena harus dibentuk terlebih dahulu. Yang kedua, menggunakan beberapa teknik sehingga dibutuhkan keahlian khusus. Dan yang terakhir, produk kerajinan berbahan dasar tanah liat cenderung mudah rapuh ketika sudah mengering. Yang ketiga, ada opportunities atau peluang. Dengan sifat bahan dasar yang mudah dibentuk dan divariasikan akan membuka peluang untuk bisa mengikuti bentuk dari keinginan konsumen.
Yang kedua adalah dalam proses pembuatan produk tanah liat tidak memerlukan biaya yang besar, namun cenderung memerlukan skill dan keahlian, sehingga modal yang dikeluarkan tidak terlalu besar. Dan yang keempat atau yang terakhir ada threats atau ancaman. Yang pertama, ada banyak sekali kompetitor yang memiliki produk sama persis dengan produk yang kami jual. Dan yang kedua, dengan proses pembuatan yang memakan waktu cukup banyak, membuat kami kesulitan untuk memproduksi produk secara besar-besaran dalam satu waktu. Fixed cost adalah biaya tetap, di mana contohnya di sini adalah 2 buah tray seharga Rp36.000, 1 buah jar kaca seharga Rp10.000, 1 buah dupa seharga Rp2.000, dan juga gaji karyawan senilai Rp12.000. Jadi total biaya tetapnya adalah Rp60.000. Variable cost. Variable cost adalah biaya tidak tetap, di mana contohnya adalah 5 buah warna seharga Rp30.000 dapat digunakan untuk 2 produk. Jadi satu produk membutuhkan biaya Rp15.000. 1 buah vernis seharga Rp23.000 dapat digunakan untuk 2 produk. Jadi untuk satu produk membutuhkan biaya Rp12.000. Jadi total variable cost-nya adalah Rp27.000. Price per unit. Price per unit adalah harga jual suatu barang. Di sini kami menjual produk ini senilai dengan Rp50.000. Jadi selanjutnya adalah break even point. Break even point adalah suatu keadaan di mana suatu perusahaan tidak mendapatkan keuntungan dan juga kerugian. BEP dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah BEP dalam unit dan yang kedua adalah BEP dalam rupiah. BEP dalam unit dapat dicari dengan menggunakan rumus fixed cost dibagi dengan price per unit dikurangi variable cost, di mana fixed cost di sini bernilai dengan Rp60.000, price per unit bernilai Rp50.000, dan variable cost bernilai Rp27.000. Jadi BEP dalam unit adalah 2 unit. Yang kedua adalah BEP dalam rupiah. BEP dalam rupiah dapat dicari dengan menggunakan rumus price per unit dikali dengan BEP unit. Jadi 2 dikali Rp50.000 dan mendapatkan hasil Rp100.000. Dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai titik impas atau BEP diperlukan 2 unit produk senilai Rp50.000.